Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang penguraian vektor. Kemarin teman-teman sudah membahas tentang vektor itu apa, lalu penjumlahan vektor menggunakan metode grafis, yaitu poligon dan jajar genjang. Nah, kali ini kita akan coba menjelaskan penjumlahan vektor berdasarkan analisis. Namun, sebelum kita masuk ke penjelasan itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang penguraian vektor. Masih ingat ya teman-teman bahwa vektor itu adalah besaran yang memiliki arah juga memiliki nilai. Jadi ketika kita menjumlahkan vektor, nilai dan arahnya pun harus dijumlahkan. Baik, misal ada sebuah vektor. Nah, karena di sini vektor itu dia punya nilai juga arah, ya, maka kita akan bekerja untuk arahnya, kita akan bekerja di bidang kartesian. Nah, bidang kartesian itu kalau saya gambarkan, kita akan coba dua dimensi dulu ya. Kalau untuk satu dimensi dia hanya ada satu panjang saja atau lebar saja, sedangkan kalau untuk dua dimensi contohnya seperti ini. Di sini ada sumbu X juga sumbu Y. Nah, arahnya di sini akan mengikuti X dan Y. Oke, kita akan coba jika terdapat sebuah vektor. Ya, ada vektor. Nih, ingat. Ini contoh aja, ada satu buah vektor, katakan ini vektornya adalah vektor A. Ingat, penulisan vektor selalu ada panah di atas atau dia bold. Terdapat sebuah vektor, vektornya di sini dia membentuk sudut misalkan 30 derajat terhadap sumbu X dan dia memiliki nilai 5 cm. Baik. Karena si vektor ini dia punya nilai, ya, nilainya itu 5 cm dan arahnya adalah 30 derajat terhadap sumbu X, maka ketika vektor ini kita simpan di sumbu X dan Y, otomatis vektor A di sini dia memiliki komponen vektor, ya, bahasa kerennya itu adalah komponen vektor. Apa sih komponen vektor itu? Komponen vektor itu adalah bagian vektor pada sumbu tertentu. Ya, contohnya seperti ini. A. Nah, jangan lupa basic dari komponen vektor atau penguraian vektor ini, teman-teman harus mengetahui trigonometri sederhana ya. Trigonometri sederhana yang sin tan cos. Oke, balik lagi ke kasus ini ya. Vektor A, dia ketika kita cerminkan, ya misalkan nih cermin nih sumbu X ini, kita cerminkan si A ini terhadap sumbu X. Bayangkan teman-teman, sumbu X ini adalah kaca. Ya, kalau kita cerminkan si A ini, maka dari titik sini sampai titik ini itu adalah hasil pencerminan vektor A terhadap sumbu X. Atau kita sebut komponen vektor A terhadap sumbu X, AX. Oke. Nah, sekarang kalau vektor A kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka dari titik ini sampai ujung, ya, ini adalah komponen vektor A terhadap sumbu Y. Ya, hasil pencerminannya. Ya, coba teman-teman perhatikan di sini. Berarti vektor A ini sudah dijabarkan atau sudah diuraikan terhadap vektor X. Mohon maaf, terhadap sumbu X yaitu menjadi AX. Dan vektor A sudah diuraikan terhadap sumbu Y yaitu AY. Ya. Jadi kalau kita tulis menggunakan
vektor posisi, ya ini R ya, vektornya nih. Ya kita gambarkan nih, vektor dari si A ini itu adalah komponen vektor A terhadap sumbu X, I, plus komponen vektor Y terhadap sumbu J. Ya, sebelumnya kita sudah pernah bahas vektor satuan ya teman-teman, di mana sumbu X itu diwakilkan oleh I, ya, Y itu oleh J. Ini adalah vektor satuan, gitu ya. Baik, saya ulang, berarti vektor A ini sudah kita uraikan terhadap sumbu X yaitu AX dan terhadap sumbu Y yaitu AY. Jadi kalau kita tulis vektornya adalah menjadi seperti ini. Vektor A itu adalah AXI plus AYJ. Sampai sini bisa difahami ya, semoga ya. Kita akan lanjut. Berapa sih besarnya vektor AX ini? Ya, kita akan coba mencari besar AX dan AY. Ya, pertama kita akan coba AX dulu ya. Vektor A terhadap sumbu X atau komponen vektor A terhadap sumbu X. Ya. Teman-teman perhatikan di sini. Ya. Ini vektor A, ini sudutnya. Berarti kalau teman-teman lihat, perhatikan, ini adalah bentuknya segitiga. Ya. Dengan kata lain, kita akan mencari sampingnya. Samping dari segitiga ini. Masih ingat kan? Kita akan menggunakan apa? Sin apa cos? Ya, betul. Cos ya. Karena ingat, kosinus dari theta itu adalah sa per mi. Samping dibagi dengan miring. Sampingnya itu adalah AX dan miringnya itu adalah A. Jadi kalau saya ganti, cos theta ini sama dengan AX per A. Jadi karena kita mau mencari AX-nya, maka AX sama dengan A dikali kosinus theta. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan tinggal ganti saja nominalnya. Oke. Maka besar AX ini sama dengan A-nya nilainya berapa tadi? 5 cm. Ya, 5 cm. Terus kosinus theta-nya berapa? Yaitu kosinus 30. Ya, sorry, ini nanti kita masukkan ke sini. Maka nilai AX itu adalah 5 dikali kosinus 30, yaitu 5. Cos 30 masih ingat? Sin 30 itu setengah, berarti cos 30 itu setengah akar 3. Ya, jadi kalau kita lihat nilai AX-nya itu sama dengan 5/2 akar 3 cm. Itu untuk nilai AX. Sedangkan untuk nilai AY, ya, untuk nilai AY, teman-teman lihat AY di sini. AY itu adalah depan vektor di sini ya, sumbu Y ya. Vektor bisa dipindahkan, tapi tidak boleh merubah besar dan arahnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, vektor ini kita pindahkan ke sini. Berarti dengan kata lain, AY itu adalah depan dari sudut 30. Ya. Kalau untuk mencari depan kemarin pakai apa? Ya, pakai sinus ya. Sinus theta sama dengan demi depan dibagi dengan miring. Depannya itu adalah AY dan miringnya itu adalah A. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat, maka nilai AY itu sama dengan A sin theta. Tinggal seperti tadi, kita akan nominalkan
formulasi ini. Ya, Bu Hikmah kotakin itu untuk memudahkan teman-teman. Oh, bahwa kita pakai yang ini ya untuk mencari AY. Ya, jadi AY-nya itu ada 5 sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Atau sama dengan 5/2 cm. Oke, beres. AX-nya udah ketemu, AY-nya udah ketemu. Berarti kalau dilihat seperti ini, komponen vektor vektor A yang 5 cm terhadap sumbu X itu dia nilainya 5/2 akar 3, sedangkan pada sumbu Y itu adalah 5/2 cm. Jadi kalau seandainya kita mengikuti penulisan ini, maka vektor A itu adalah AXI plus AYJ. Jadi kita tulis AX-nya berapa tadi? AX-nya adalah 5/2 akar 3I ditambah 5/2 J. Satuannya adalah sentimeter. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, misalkan ada persamaan RA sama dengan 5/2 akar 3I tambah 5/2 J. Artinya apa? Artinya komponen vektor A terhadap sumbu X-nya itu adalah 5/2 akar 3 dan terhadap sumbu Y-nya adalah 5/2 cm. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?